Apakah kamu merasakan getaran lembut yang mengalir melalui tubuhmu saat ini? Seperti energi yang menyatu dengan ritme alam semesta, ini bukan kebetulan. Sebuah wahyu besar sedang mendekat, dan hanya mereka yang benar-benar hadir yang akan merasakannya. Ujian yang baru saja kamu lewati bukan sekadar peristiwa acak. Itu adalah bagian dari rencana ilahi yang dirancang untuk membuka pintu menuju kelimpahan, sesuatu yang mungkin selama ini hanya ada dalam mimpimu. Setiap tantangan adalah batu loncatan, dan jika kamu bersedia mengikuti perjalanan ini, kamu akan menemukan kunci untuk membuka jalan menuju keberhasilan sejati. Saat kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar. Ketika kita sampai pada bab 4, kamu akan menyadari bahwa semua bagian dari perjalanan ini terhubung dalam pola yang sempurna. Tetapi untuk mencapai titik itu, kamu harus tetap fokus dan hadir di setiap momen. Jika kamu melewatkannya, kamu mungkin kehilangan pelajaran berharga yang hanya datang sekali dalam hidup. Namun, sebelum kita mulai bab 1, ada 2 hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat perjalanan kosmikmu. Pertama, tunjukkan niatmu dengan menyukai video ini, berlangganan, dan tinggalkan komentar dengan angka 77. Angka ini adalah sinyal kuat bagi alam semesta bahwa kamu membuka diri untuk menerima segala berkat yang sedang mengalir ke arahmu. Kedua, tuliskan di komentar, siap untuk yang berikutnya. Dengan ini, kamu mengirimkan pesan bahwa kamu siap menerima perubahan besar yang akan mengguncang duniamu dengan kebahagiaan luar biasa dan transformasi mendalam. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan dirimu yang sejati dan menerima apa yang telah disiapkan semesta untukmu. Bersiaplah, karena apa yang akan datang berikutnya akan mengubah hidupmu selamanya. Bab 1. Ujian terakhir yang tidak pernah kamu sadari, sedang kamu jalani. Hidup memiliki cara yang unik untuk menguji kita. Seringkali ketika kita merasa tidak siap, kita sering berpikir bahwa ujian hidup hanya berupa tes formal yang kita hadapi di sekolah. Seperangkat soal dengan jawaban benar atau salah. Namun bagaimana jika ujian sejati datang dalam bentuk yang lebih halus, seperti patah hati, tekanan finansial, perubahan pekerjaan, atau bahkan drama dalam hubungan pribadi? Terkadang, ujian-ujian ini muncul dalam rangkaian peristiwa yang tampaknya kecil, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk takdirmu. Pikirkan sejenak tentang beberapa bulan terakhir dalam hidupmu. Apakah kamu menghadapi tantangan yang membuatmu meragukan arah hidupmu? Mungkin seorang teman dekat mengecewakanmu, atau keuanganmu tiba-tiba terpuruk. Atau kamu merasa terjebak di antara hasrat yang ingin kamu kejar dan rutinitas harian yang membelenggu. Kamu mungkin mencoba untuk mengabaikan tantangan-tantangan ini, berharap mereka akan hilang begitu saja. Tetapi percayalah, semuanya bukan kebetulan. Setiap ujian ini adalah bagian dari rencana besar yang mengasah fokusmu, memperkuat ketahananmu, dan menguji komitmenmu terhadap impianmu. Seringkali kita gagal mengenali ujian-ujian ini karena kita terlalu sibuk meratapi keadaan. Kita mengeluh tentang ketidakadilan, mengutuk nasib yang terasa begitu berat. Namun, di balik semua itu, alam semesta seringkali menggunakan kesulitan sebagai cara untuk memangkas apa yang menghalangi jalan menuju terobosan dalam hidupmu. Seperti seorang tukang kebun yang memangkas cabang mati agar pohon dapat tumbuh lebih kuat. Ujian-ujian ini memangkas beban lama dalam hidup kita. Kebiasaan yang menghalangi, hubungan yang merugikan, dan keyakinan yang membatasi. Untuk lebih memahami perjalananmu, mari lakukan latihan sederhana. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 tantangan besar yang baru-baru ini kamu hadapi. Di samping setiap tantangan, catat pelajaran berharga yang kamu peroleh. Apakah kesulitan finansial mengajarkanmu untuk lebih bijak dalam mengelola uang? Apakah patah hati mengajarkanmu untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu? Atau mungkin kamu belajar untuk lebih menghargai waktu setelah merasa kehilangan kesempatan yang berharga? Biarkan daftar ini tetap terlihat di tempat yang mudah diakses. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak hanya bertahan hidup,
kamu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Namun, jangan lupakan beban emosional yang sering datang bersamaan dengan ujian-ujian ini. Keletihan, keraguan, dan frustrasi. Semua itu bisa terasa begitu berat, membuatmu bertanya-tanya apakah kamu sedang diuji lebih keras daripada orang lain. Terkadang, kita merasa seolah dunia ini menuntut lebih banyak dari kita daripada yang bisa kita berikan. Tetapi, secara ironis, saat kamu merasa tertekan dan lelah, alam semesta sering berbisik, "Tahan sebentar, aku sedang membuat ruang untuk hal besar berikutnya dalam hidupmu." Ini adalah momen di mana kamu harus mempercayai bahwa ujian yang kamu hadapi sekarang adalah bagian dari proses untuk membentuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Setelah kamu menuliskan pelajaran dari 3 tantangan terbesar yang kamu hadapi, berhenti sejenak dan renungkan. Bagaimana kamu bisa menerapkan wawasan ini ke depan? Jika kamu belajar untuk lebih mempercayai instingmu setelah dikhianati, bisakah kamu menggunakan pelajaran itu untuk membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam pekerjaan? Jika kamu belajar beradaptasi dengan perubahan finansial, bisakah kamu mengarahkan kemampuan itu untuk peluang baru yang lebih baik? Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengubah ujian hidup menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Ada sesuatu yang magis ketika kita berhenti melihat diri sebagai korban. Kita mulai melihat pola, bagaimana setiap ujian, setiap rintangan datang pada waktunya, seringkali untuk mempersiapkan kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Perubahan perspektif ini adalah yang membedakan mereka yang terjebak dalam kesulitan dari mereka yang melesat menuju versi diri mereka yang lebih tinggi. Ingatlah, seorang guru tidak memberikan ujian terakhir kecuali mereka yakin bahwa muridnya siap untuk menghadapinya. Begitu juga dengan hidup, jika kamu merasa telah melewati ujian yang sangat berat, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu telah lulus ujian terbesar dari alam semesta. Perasaan bahwa hidup ini begitu berat adalah sesuatu yang sering kita alami. Tidak jarang, tantangan yang kita hadapi terasa tidak adil dan datang tanpa henti. Setiap hari bisa terasa seperti ujian yang tiada akhir, penuh dengan beban yang menguji kekuatan dan ketahanan kita. Namun, yang perlu kita ingat adalah kenyataan bahwa kita masih berdiri tegak, bahkan mungkin lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Itulah salah satu tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Itulah sebabnya, sahabatku, kamu sekarang berada di ambang, menerima berkat yang bahkan jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin kamu tidak sadar bahwa ujian yang selama ini kamu jalani telah membentukmu, bahkan ketika kamu merasa terpuruk atau hampir menyerah. Alam semesta, dengan cara yang misterius, selalu memberi hadiah kepada mereka yang terus bertahan, meskipun perjalanan mereka penuh dengan kesulitan dan perjuangan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap cobaan yang kamu hadapi, adalah bagian dari proses untuk mempersiapkanmu menghadapi berkat yang lebih besar. Kamu telah melewati banyak hal tanpa menyadari bahwa semua itu adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Sekarang, pertanyaan terbesar yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah kamu siap untuk menerima apa yang akan datang selanjutnya? Kamu mungkin merasa bahwa ujian yang kamu jalani sudah cukup berat. Tetapi, percayalah, itu hanyalah permulaan. Ketika energi baru mulai mengalir dalam hidupmu, kamu akan merasakan lonjakan yang luar biasa. Energi ini akan menghancurkan paradigma lama yang kamu miliki tentang apa yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Itu adalah energi yang akan membuka jalan menuju potensi yang lebih besar dan peluang yang sebelumnya tidak kamu bayangkan. Setiap ujian yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana kamu bangkit dari setiap kesulitan dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa kamu bukanlah korban dari keadaan. Sebaliknya, kamu adalah seorang pejuang yang sedang dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Meskipun ujian-ujian ini terkadang terasa begitu berat, itu adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap ujian yang kamu hadapi, telah membawamu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kamu akan memahami bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu memiliki tujuan dan makna yang lebih besar, dan berkat yang kamu terima akan menjadi buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pembelajaran. Bab 2. Memecahkan siklus hampir sampai. Pernahkah kamu merasakan seolah-olah segala sesuatu yang luar biasa begitu dekat, namun selalu terlepas dari genggamanmu? Rasanya seperti alam semesta menggantungkan berkat di depanmu. Entah itu kesuksesan, cinta sejati, atau impian yang telah lama kamu perjuangkan, lalu dengan penuh misteri menariknya kembali, meninggalkanmu dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Siklus ini dapat membuat kita merasa terperangkap dalam bayang-bayang impian kita sendiri, seolah hidup ini tidak pernah memberi kesempatan penuh. Namun, mari kita bersama-sama hancurkan mitos ini. Siklus hampir sampai seringkali terjadi karena kita tanpa sadar menghentikan langkah terakhir kita sendiri. Bayangkan sejenak, kamu telah melewati rintangan demi rintangan, bekerja keras dan berjuang hanya untuk berada di ambang garis finish. Begitu dekat, namun sebuah ketakutan tersembunyi menghalangimu. Ya, ketakutan akan kesuksesan itu nyata. Terkadang kita merasa lebih nyaman dalam perjuangan daripada menerima kenyataan bahwa kita benar-benar berhak untuk berkembang. Mengapa? Karena dengan kesuksesan datanglah tanggung jawab untuk mempertahankannya dan mungkin juga penilaian dari mereka yang lebih suka melihat kita tetap kecil. Ada bagian dari dirimu yang merasa tidak pantas menerima berkat tersebut. Mungkin kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kekayaan adalah akar dari segala kejahatan, atau bahwa terlalu banyak kesuksesan bisa membuat seseorang sombong. Keyakinan-keyakinan ini, meskipun tidak tampak, berfungsi seperti rantai tak terlihat yang menarikmu mundur setiap kali kamu mencoba maju. Untuk memecahkan rantai ini, dibutuhkan kesadaran dan keberanian untuk menulis ulang narasi dalam dirimu. Berikut adalah latihan sederhana yang bisa membuka mata hati. Ingatlah saat-saat ketika kamu hampir meraih sesuatu yang besar, namun akhirnya terlepas begitu saja. Mungkin itu adalah kesempatan bisnis yang hampir terwujud, hubungan yang hampir menjadi nyata, atau peluang finansial yang hancur di detik-detik terakhir. Tuliskan peristiwa-peristiwa tersebut. Apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi, dan apa yang kamu rasakan atau pikirkan. Setelah itu, carilah pola-pola yang mungkin tersembunyi. Apakah kamu ragu karena merasa tidak layak? Apakah kamu menunda keputusan penting? Apakah nasihat negatif dari orang lain memengaruhi keputusanmu? Mengidentifikasi pola-pola ini adalah langkah pertama untuk memastikan mereka tidak terulang lagi. Namun, ini bukan hanya soal mengubah cara berpikir. Ini juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu meragukan kemampuanmu, yang berharap kamu gagal, kamu akan lebih cenderung memenuhi ramalan mereka. Ini bukanlah takhayul. Ini adalah hukum alam. Pikiran dan energi yang kita serap dari lingkungan kita bisa memperkuat tekad kita, atau justru merusaknya. Seringkali tanpa kita sadari. Jika kamu merasa bahwa lingkaran sekitarmu turut berkontribusi pada siklus hampir sampai, cobalah untuk mengubah keadaan. Luangkan waktu lebih banyak dengan mereka yang merayakan pertumbuhan, yang mendukung keberanian dan impianmu. Bukan dengan mereka yang meremehkan atau mengecilkan ambisimu. Mari kita bahas juga tentang peran disiplin dan konsistensi. Menyelesaikan perjalanan bukanlah tentang lompatan besar. Seringkali itu adalah tentang langkah kecil yang konsisten, yang diulang setiap hari. Ketika kita mulai merasa bosan atau puas diri, itulah saatnya siklus hampir sampai kembali terulang. Jadi, jika kamu menyadari bahwa pola ini sering terjadi di akhir perjalanan, buatlah sistem akuntabilitas. Mungkin kamu bisa mengajak teman untuk saling mengingatkan, menggunakan aplikasi untuk melacak kemajuan, atau berkomitmen untuk menghabiskan waktu setiap pagi untuk bekerja pada impian utamamu sebelum gangguan datang.
Mengapa ini sangat penting? Karena seperti yang telah kita bahas di bab 1, kamu baru saja lulus ujian terakhir yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu jalani. Itu berarti kamu siap untuk lonjakan besar yang akan datang. Namun, jika kamu membiarkan pola lama hampir sampai merusak momentum ini, kamu akan terjebak dalam kekecewaan yang sama. Tak peduli seberapa besar berkat yang sedang menanti. Anggap bab ini sebagai cetak biru untuk menyelesaikan perjalanan dengan kuat dan penuh keberanian. Satu petunjuk terakhir yang perlu kamu perhatikan adalah membangun hubungan dengan kesuksesan sebelum kesuksesan itu datang. Ini bukan sekadar soal mencapai tujuan, tetapi lebih kepada bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk menyambutnya dengan terbuka. Visualisasikan dirimu hidup dalam kenyataan yang sudah kamu perjuangkan selama ini, baik itu kebebasan finansial, pemenuhan kreatif, atau kehidupan cinta yang penuh makna dan kaya akan pengalaman. Cobalah untuk merasakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah hal itu sudah menjadi bagian dari hidupmu sekarang. Rasakan setiap detilnya, mulai dari bagaimana perasaanmu, apa yang kamu lihat, hingga energi yang mengalir dalam tubuhmu. Semakin nyaman dan familiar kamu merasa dengan kesuksesan dalam pikiranmu, semakin kecil kemungkinan kamu akan menolaknya ketika itu benar-benar datang. Alam semesta tidak akan menunggu ketakutan atau keraguanmu untuk pergi, dan kesuksesan tidak akan menunda kedatangannya hanya karena kamu belum siap. Oleh karena itu, persiapkan dirimu untuk menyambutnya dengan penuh keyakinan dan keterbukaan. Aliran kelimpahan yang akan memasuki hidupmu bagaikan gelombang pasang yang datang dengan kekuatan besar. Besar, tak terbantahkan, dan tak terhentikan. Gelombang itu bisa menghantam hidupmu dan merombak segala sesuatu yang selama ini kamu kenal. Tentu saja, perubahan seperti ini bisa terasa menakutkan dan mengganggu, karena itu bisa memaksa kamu keluar dari zona nyaman yang selama ini kamu pertahankan. Namun, kamu juga memiliki pilihan untuk tidak membiarkan gelombang tersebut merombak hidupmu dan mencari perlindungan dalam kebiasaan lama yang lebih familiar dan aman. Meskipun itu berarti tetap berada dalam zona yang stagnan dan tidak berkembang. Pilihan ada padamu, sahabatku. Kamu bisa memilih untuk merangkul perubahan itu dan membiarkan gelombang kelimpahan menghantarmu ke arah yang lebih baik, atau kamu bisa memilih untuk tetap bertahan dalam kenyamanan yang semu dan menghindari risiko. Apa yang akan kamu pilih? Keputusan ada di tanganmu, dan itu adalah keputusan yang akan menentukan arah hidupmu ke depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa memecahkan siklus hampir sampai dan akhirnya meraih impian yang telah lama kamu perjuangkan. Jangan biarkan ketakutan atau keyakinan lama yang membatasi dirimu menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Keberanian untuk mengubah pola pikir yang sudah usang, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan tetap disiplin dalam melakukan usaha kecil, namun konsisten adalah kunci utama untuk meraih apa yang kamu inginkan. Ingatlah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana kamu membangun hubungan dengan proses dan perjalanan itu sendiri. Proses ini akan mengajarkanmu banyak hal, memberikan pengalaman berharga, dan membantu kamu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan terlalu fokus pada tujuan akhir sehingga kamu melewatkan keindahan perjalanan itu sendiri. Jadi bersiaplah untuk menyambut kesuksesan dengan tangan terbuka, karena alam semesta sudah siap memberikan apa yang kamu perjuangkan. Jadikan setiap langkah sebagai bagian dari perjalananmu menuju impianmu. Kesuksesan adalah hasil dari hubungan yang kamu bangun dengan proses, keyakinan, dan tindakan yang kamu ambil. Semakin kamu menghargai setiap langkah, semakin dekat kamu dengan tujuan yang telah lama kamu impikan. Jangan ragu untuk melangkah maju dan merangkul kelimpahan yang sudah menunggu untuk datang. Bab 3. Menyusun ulang peta keuangan kamu. Uang, sebuah energi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk hidup kita. Ada yang menganggapnya sahabat setia, sementara yang lain merasa terbebani olehnya. Banyak pula yang merasa cemas atau takut ketika berhadapan dengan kenyataan finansial mereka. Apapun hubunganmu dengan uang, satu hal yang pasti,
Jika kamu telah melewati berbagai ujian kehidupan, kamu kini berada di ambang perubahan besar dalam perjalanan keuanganmu. Namun, untuk menerima berkat keuangan yang melimpah, peta keuanganmu perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan tingkat kelimpahan yang kamu impikan. Bayangkan peta keuanganmu seperti saluran energi. Ia harus cukup kuat dan fleksibel untuk menampung aliran besar tanpa menyebabkan kebocoran atau kelebihan beban. Peta keuanganmu lebih dari sekadar angka, laporan, atau transaksi. Ia adalah representasi dari pola pikir, keyakinan, dan kebiasaanmu yang selama ini membentuk hubunganmu dengan uang. Sejak kecil, mungkin kamu sering mendengar pernyataan seperti, "Uang itu sulit didapat," atau "hanya orang tertentu yang bisa kaya." Kalimat-kalimat ini, meskipun tampak sepele, menjadi dasar dari keyakinanmu tentang uang. Jika lingkungan tempatmu tumbuh dipenuhi dengan stres keuangan, baik itu kebiasaan berhemat berlebihan karena takut kekurangan atau pola pengeluaran impulsif karena merasa bersalah, semua itu membentuk pola yang kamu bawa hingga dewasa. Pola ini dapat menarik atau justru menahan energi keuangan dalam hidupmu. Namun, peta keuangan ini tidak berhenti berkembang di masa kecil. Seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup terus memperbarui dan memengaruhinya. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan bisnis yang meninggalkan trauma finansial, atau mungkin kamu merasa nyaman dalam pekerjaan yang cukup stabil, sehingga enggan mengambil risiko untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, membentuk cara pandangmu terhadap uang. Apakah kamu merasa layak menerima kelimpahan? Atau justru tanpa sadar, kamu menolak peluang karena keyakinan yang membatasi? Mari kita mulai dengan latihan sederhana untuk mengidentifikasi keyakinanmu tentang uang. Ambil selembar kertas dan luangkan 5 menit untuk menuliskan semua yang kamu percayai tentang uang. Tidak perlu menyaring atau menilai. Tuliskan saja apapun yang muncul di pikiranmu. Mungkin kamu menulis hal seperti, "Uang itu sumber masalah," atau "Saya tidak pernah punya cukup." Setelah selesai, baca kembali dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah keyakinan ini benar-benar didasarkan pada kenyataan atau hanya ilusi yang terbentuk dari pengalaman masa lalu? Sebagian besar perjalanan menuju kelimpahan dimulai dengan mengenali keyakinan yang membatasi. Keyakinan ini seperti dinding tak terlihat yang menghalangi aliran energi keuangan dalam hidupmu. Setelah kamu mengidentifikasinya, langkah berikutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan. Misalnya, ubahlah pikiran seperti, "Saya selalu kekurangan," menjadi, "Saya sedang belajar mengelola keuangan saya untuk menarik lebih banyak kelimpahan." Perubahan ini membutuhkan konsistensi. Mengubah pola pikir tidak terjadi dalam semalam. Dengan mengulang afirmasi positif setiap hari, kamu mulai membentuk jalur baru dalam pikiranmu. Proses ini, meskipun terlihat sederhana, memiliki dampak besar dalam membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Namun, mengubah pola pikir saja tidak cukup. Kamu juga perlu mengambil langkah praktis untuk memperkuat peta keuanganmu. Jika saat ini keuanganmu terasa kacau, mulailah dengan dasar-dasar seperti melacak pengeluaran dan pendapatan. Meskipun jumlahnya kecil, disiplin dalam mencatat keuangan adalah langkah penting. Selain itu, sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk tabungan atau investasi. Bahkan jika jumlahnya sedikit, tindakan ini mengirimkan pesan kepada alam bawah sadarmu bahwa kamu siap untuk menangani kelimpahan yang lebih besar. Anggaplah ini seperti membersihkan rumah untuk menyambut tamu istimewa. Dengan menciptakan ruang yang terorganisir dan rapi, kamu menunjukkan bahwa kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk keuanganmu. Ketika kamu menunjukkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, energi kelimpahan akan mengalir lebih mudah ke dalam hidupmu. Perhatikan pula siapa yang kamu jadikan panutan atau sumber inspirasi dalam hal keuangan. Jika kamu sering menerima nasihat dari orang-orang yang selalu berada dalam kekurangan atau memiliki pandangan negatif tentang uang, kemungkinan besar pandangan mereka akan memengaruhimu. Sebaliknya, carilah mentor, buku, atau kursus yang mencerminkan kesuksesan yang ingin kamu capai. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang bijak dalam mengelola uang akan membantu memperkuat blueprint keuanganmu. Selain itu,
penting untuk melepaskan rasa takut atau rasa bersalah terkait kekayaan. Banyak orang yang merasa bahwa memiliki uang banyak identik dengan keserakahan. Namun, uang itu sendiri netral. Ia hanyalah alat yang memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu adalah orang yang murah hati, uang akan memberimu lebih banyak peluang untuk berbagi dan menciptakan dampak positif di dunia. Ingatlah, uang tidak mengubah karakter seseorang. Ia hanya memperlihatkan karakter yang sudah ada. Bab ini bukan bertujuan membuatmu terobsesi dengan uang, tetapi mempersiapkanmu untuk menerima berkat finansial yang akan datang. Jika kelimpahan benar-benar akan datang dalam hidupmu, dan itu adalah kemungkinan yang sangat nyata, kamu perlu memiliki struktur internal dan eksternal yang siap untuk menangani dan menggandakan kekayaan tersebut. Dengan peta keuangan yang kuat, kamu dapat memanfaatkan kelimpahan ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Sekarang, saatnya untuk menulis ulang cerita keuanganmu. Kamu telah membuktikan ketangguhanmu dengan melewati berbagai ujian kehidupan. Langkah berikutnya adalah merangkul pola pikir dan kebiasaan baru yang memungkinkanmu untuk memegang kelimpahan dengan penuh keanggunan. Dengan melakukan ini, kamu membuka gerbang keberuntungan dan menciptakan ruang bagi hidupmu untuk menjadi sebuah petualangan yang luar biasa. Ingatlah, uang hanyalah salah satu aspek dari kelimpahan. Namun, dengan memahami dan menyelaraskan hubunganmu dengan energi uang, kamu akan menemukan bahwa kelimpahan dalam bentuk lain juga mulai mengalir dalam hidupmu, baik itu dalam hubungan, kesehatan, atau kesempatan baru. Jadi, apakah kamu siap untuk memulai babak baru ini? Bab 4. Kunci utama yang membuka segalanya. Inilah saatnya, saat yang telah ditunggu-tunggu, ketika semua potongan teka-teki mulai menyatu. Jika kamu sedang membaca ini, berhentilah sejenak dan rasakan setiap kata yang datang. Bab ini memegang kunci utama. Kunci yang menghubungkan perjalanan ujian hidupmu, hampir menyerah, dan rancangan keuanganmu menjadi satu karya agung yang terhubung dalam harmoni ilahi. Kesesuaian. Tanpa kesesuaian antara keyakinanmu, tindakanmu, hasratmu, dan waktu kosmik, kamu akan terus tersandung. Tak peduli seberapa banyak ujian yang sudah kamu lewati, atau seberapa banyak strategi yang kamu terapkan. Bagaimana kesesuaian itu hadir? Ini adalah saat kamu dapat berkata dengan keyakinan dalam hati, "Saya benar-benar menginginkan hasil ini," dan tindakanmu dengan lembut, namun tegas, mencerminkan keinginan itu. Seperti jika kamu berkata ingin mencapai kedamaian finansial, namun terus menghamburkan uang dengan ceroboh, maka itu adalah ketidaksesuaian. Jika kamu berkata siap untuk hubungan yang sehat, tetapi terus berada dalam hubungan yang tidak menghargaimu, maka itu adalah ketidaksesuaian. Alam semesta menangkap sinyal campuran ini dan menafsirkannya sebagai keraguan-raguan, mencerminkan kebingungan itu dalam bentuk berkah yang tertunda atau kesempatan yang setengah matang. Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam kesesuaian adalah kecerdasan emosional. Kamu bisa memutuskan secara rasional bahwa kamu ingin sukses, tetapi jika emosimu terikat pada rasa takut, keraguan, atau kebencian pada diri sendiri, maka energi tersebut akan merusak segala usahamu. Kesesuaian emosional berarti menyembuhkan luka batin, memaafkan dirimu dan orang lain, serta mengembangkan pola pikir yang benar-benar percaya bahwa kamu layak menerima semua yang terbaik. Ini bukan tentang positif secara dangkal, melainkan tentang menyembuhkan luka yang membuatmu terperangkap. Ada lapisan lain yang perlu dipahami, waktu. Mungkin kamu merasa siap menerima berkat besar, tetapi terkadang alam semesta mengatur segala sesuatu dengan cara yang hanya bisa kamu pahami setelah semuanya terjadi. Mungkin kamu membutuhkan keterampilan atau hubungan tertentu sebelum perubahan besar bisa terjadi. Inilah saat iman memainkan perannya. Kesesuaian dengan waktu ilahi berarti tetap berusaha, namun juga penuh kesabaran. Kamu melakukan usaha, memegang visi, dan percaya bahwa jika sesuatu tertunda, ada alasan kosmik yang lebih besar yang akan terungkap seiring waktu. Lalu ada tujuan hidup. Jika pencarianmu akan kelimpahan semata-mata didorong oleh ego, hanya untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu kepada orang lain, kamu mungkin akan merasa kesuksesan itu sulit dijangkau
bahkan tidak memuaskan. Menyelaraskan tujuanmu dengan panggilan yang lebih dalam, dengan niat untuk memberi, untuk melayani, untuk mengangkat sesama, memberikan kekuatan yang melampaui keuntungan pribadi. Bayangkan, setiap pagi kamu bangun dengan semangat bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk menggunakan kekayaan itu sebagai sarana untuk mengangkat misi hidupmu, untuk melayani komunitas, atau membawa penyembuhan bagi dunia. Mari kita konkretkan ini dengan langkah praktis. Pilih tujuan yang saat ini menjadi fokus utama hidupmu. Mungkin itu menggandakan pendapatan, menemukan pekerjaan impian, atau meluncurkan proyek kreatif. Tulis apa yang kamu inginkan, lalu buat daftar tindakan harian yang selaras dengan pencapaian itu. Jika tujuanmu adalah menggandakan pendapatan, keselarasan bisa berarti melamar pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, mengembangkan keterampilan baru, dan terus mengingatkan dirimu bahwa kamu layak untuk tumbuh secara finansial. Jika ada satu elemen, tindakan atau emosi yang tidak selaras, tuliskan alasannya dan rencanakan bagaimana cara menyelaraskannya. Kesesuaian juga menuntut kejujuran yang mendalam dengan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar melakukan apa yang perlu dilakukan, atau hanya bermimpi tentang itu? Apakah kamu diam-diam takut dengan tanggung jawab yang datang dengan kesuksesan? Apakah kamu masih menyimpan dendam yang menghalangi energi kreatifmu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini terasa tidak nyaman, tetapi setiap kebenaran yang kamu hadapi, meski pahit, akan membersihkan jalan untuk keselarasan yang lebih besar. Mengapa kunci ini begitu penting sekarang? Karena kamu telah melewati ujian-ujian kehidupan, kamu telah mengenali pola hampir menyerah, dan kamu mulai merancang ulang blueprint keuanganmu. Namun semua itu tetap hanyalah teori jika tindakan harianmu, pola pikir, dan kesejahteraan emosionalmu tidak selaras. Kesesuaian itu seperti konduktor orkestra yang memimpin setiap instrumen untuk bersatu. Tanpa keselarasan, kamu hanya akan mendengar suara-suara yang tidak selaras. Dengan keselarasan, kamu menciptakan simfoni yang beresonansi dengan alam semesta, menarik peluang yang seiring dengan frekuensimu yang baru. Singkatnya, keselarasan adalah perekat yang menyatukan transformasi hidupmu. Itu adalah perbedaan antara kesuksesan sementara dan kehidupan berkelimpahan yang berkelanjutan. Ketika kamu selaras, bahkan tantangan yang tak terduga menjadi batu loncatan, bukan halangan. Pintu-pintu yang dulunya tertutup akan terbuka, dan kamu akan merasa berada dalam aliran kehidupan, di mana segala hal, keuangan, hubungan, dan kesempatan, berjalan lebih cepat menuju visi yang telah kamu bangun dengan tekun. Ingatlah kunci ini saat kamu melangkah maju. Periksa dirimu secara berkala. Apakah saya benar-benar selaras dalam pikiran, kata, perbuatan, dan hati dengan apa yang saya inginkan? Jika kamu merasakan ketidaksesuaian, perbaiki segera. Karena begitu keselarasan terkunci, terobosan besar akan datang, dan dunia akan menyaksikan perubahan luar biasa dalam hidupmu. Kesesuaian adalah fondasi dari segala sesuatu. Bayangkan hidupmu sebagai bangunan yang kokoh, dengan kesesuaian sebagai pilar utamanya. Pilar ini tidak hanya mendukung, tetapi juga memungkinkan setiap elemen hidupmu, dari ambisi hingga hubungan, berdiri tegak dalam harmoni. Jika satu elemen tidak sesuai, seluruh struktur berisiko runtuh. Namun ketika semua selaras, bangunan itu tidak hanya kokoh tetapi juga indah, memancarkan keagungan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berhentilah sejenak, renungkan di mana kamu berada dalam perjalanan ini. Jika ada bagian dari hidupmu yang terasa kacau, gunakan bab ini sebagai peta untuk mengembalikan keselarasan. Mulailah dengan hal kecil, lalu perlahan-lahan tingkatkan hingga seluruh aspek hidupmu beresonansi dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jangan takut menghadapi kebenaran yang muncul, karena kebenaran itulah yang akan membebaskanmu. Percayalah, saat kamu membuka kunci keselarasan, hidupmu akan berubah dengan cara yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan menjadi saksi atas keajaiban yang lahir dari keharmonisan antara pikiran, hati, tindakan, dan alam semesta.
Ini adalah saat di mana potongan terakhir dari teka-teki hidupmu akhirnya menemukan tempatnya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa segalanya memang telah dirancang dengan sempurna. Bab 5. Getaran baru kamu, meningkatkan melebihi batas lama. Saat kamu mulai merasakan kedamaian dalam keselarasan batin, sesuatu yang luar biasa terjadi. Getaran kamu berubah. Ini bukan sekadar perubahan emosional, tetapi transformasi energi yang memengaruhi cara kamu melihat dunia dan bagaimana dunia merespons kamu. Rasanya seperti beralih dari frekuensi rendah yang penuh kebingungan dan kegelisahan menuju gelombang energi yang lebih tinggi, di mana segala sesuatu tampak lebih jelas, harmonis, dan bermakna. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan getaran ini? Getaran adalah istilah yang sering terdengar dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Namun, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Getaran kamu adalah pancaran energi yang kamu kirimkan ke dunia. Setiap pikiran, perasaan, keyakinan, dan tindakan kamu membentuknya. Bahkan, kesehatan fisik kamu turut memainkan peran penting. Ketika hati kamu dipenuhi kecemasan, keraguan, atau kebencian, energi itu meresap dalam setiap langkah kamu, memengaruhi cara kamu berbicara, bertindak, bahkan hubungan yang kamu bangun. Sebaliknya, ketika kamu dipenuhi dengan cinta, harapan, dan kejelasan, cahaya itu memancar keluar, mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia. Bayangkan sebuah skala emosional dari 1, keputusasaan yang mendalam, hingga 10, kebahagiaan yang melimpah. Jika kamu berada di angka 3 atau 4, dunia mungkin tampak gelap, penuh kekhawatiran dan kekurangan. Bahkan ketika peluang besar datang, kamu mungkin tidak mampu melihatnya karena tidak sejalan dengan harapan kamu. Sebaliknya, jika kamu berada di angka 8 atau 9, hidup terasa penuh dengan keajaiban. Kamu menghadapi tantangan dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, meyakini bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Mengapa ini penting? Karena pemahaman tentang posisi kamu di skala ini memberikan wawasan tentang apa yang perlu diubah untuk meningkatkan getaran kamu. Kamu tidak harus langsung melompat dari angka 3 ke 9. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa kamu naik satu tingkat demi satu tingkat, mendekatkan kamu pada kehidupan yang lebih penuh makna. Ada banyak cara untuk meningkatkan getaran kamu. Beberapa di antaranya sederhana, sementara yang lain memerlukan praktik yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kamu coba. Pertama, rutinitas rasa syukur. Rasa syukur adalah salah satu cara paling sederhana, namun paling efektif untuk meningkatkan getaran kamu. Setiap pagi, ambillah beberapa menit untuk menulis 5 hal yang kamu syukuri. Tidak perlu hal-hal besar. Hal kecil seperti tempat tidur yang nyaman, udara segar di pagi hari, atau secangkir kopi hangat sudah cukup. Rasa syukur adalah magnet yang menarik perhatian kamu pada hal-hal positif yang telah ada dalam hidup kamu, membuka pintu bagi lebih banyak kelimpahan dan kebahagiaan untuk datang. Kedua, menetapkan batasan energi. Getaran yang tinggi bisa dengan mudah terkuras oleh orang-orang atau situasi yang terus-menerus menarik kamu ke frekuensi rendah. Ini bisa berupa gosip, keluhan, atau energi negatif lainnya. Tidak perlu memutuskan hubungan secara drastis, tetapi penting untuk melindungi ruang emosional kamu. Jika kamu merasa ada orang yang terus mengalihkan energi kamu ke arah yang negatif, batasi interaksi dengan mereka atau arahkan percakapan ke topik yang lebih membangun. Ini adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Ketiga, kesejahteraan fisik. Tubuh yang sehat adalah fondasi untuk getaran yang tinggi. Tubuh yang lelah, kurang gizi, atau tidak aktif dapat menghambat kemampuan kamu untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Perubahan sederhana dalam pola makan, olahraga, dan tidur dapat meningkatkan energi kamu secara signifikan. Ini bukan tentang mengejar tubuh yang sempurna, tetapi tentang menciptakan keseimbangan yang memungkinkan tubuh kamu mendukung perjalanan spiritual dan emosional kamu. Keempat,
musik, meditasi, dan alam. Pernahkah kamu merasa bagaimana musik tertentu dapat mengubah suasana hati kamu dalam sekejap? Musik memiliki kekuatan untuk mengangkat getaran kamu. Buatlah daftar putar yang menginspirasi dan menyelaraskan kamu dengan tujuan spiritual kamu. Selain itu, meditasi adalah alat yang luar biasa untuk menenangkan pikiran dan membawa kamu kembali ke pusat diri kamu. Berjalan di alam, merasakan udara segar, dan mendengarkan suara alam juga dapat membantu kamu terhubung kembali dengan getaran alami bumi yang seringkali membawa kedamaian dan harmoni. Kelima, memaafkan dan melepaskan beban emosional. Pikiran dan hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, atau penyesalan adalah hambatan besar untuk meningkatkan getaran kamu. Proses memaafkan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Melepaskan beban emosional tidak berarti melupakan atau mengabaikan luka kamu, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengontrol hidup kamu. Saat kamu berhasil meningkatkan getaran kamu akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidup kamu. Keajaiban kecil mulai terjadi. Bertemu seseorang yang tepat di waktu yang tepat, menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah lama kamu pikirkan, atau bahkan merasa lebih ringan dan lebih bahagia tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah hasil dari menyelaraskan diri kamu dengan frekuensi pertumbuhan dan kelimpahan. Ketika kamu bergetar pada tingkat yang lebih tinggi, kamu juga mulai menarik orang-orang, peluang, dan situasi yang sejalan dengan energi baru kamu. Dunia mulai berkonspirasi untuk membantu kamu mencapai tujuan kamu. Tetapi ingat, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ada kalanya kamu akan terjatuh kembali ke frekuensi yang lebih rendah. Jangan khawatir, itu adalah bagian dari proses. Ketika kamu menghadapi rintangan, penting untuk tidak menyerah. Akui perasaan kamu, rasakan, dan gunakan alat-alat yang telah kamu pelajari untuk bangkit kembali. Rasa syukur, gerakan tubuh, musik yang menginspirasi, atau berbicara dengan seseorang yang memahami perjalanan kamu adalah cara yang efektif untuk kembali ke frekuensi tinggi kamu. Seiring waktu, bangkit kembali menjadi refleks, dan kamu akan semakin mudah untuk kembali ke keadaan optimal kamu. Pada akhirnya, kamu bukan lagi seseorang yang hampir berhasil, tetapi seseorang yang telah melangkah ke dunia baru di mana potensi internal kamu selaras dengan peluang eksternal. Dunia batin kamu dan dunia luar kini bersinergi dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Begitu kamu berada dalam keadaan ini, kamu akan menyadari bahwa kelimpahan, kebahagiaan, dan keajaiban hidup kamu bukanlah impian yang jauh, tetapi bab berikutnya dalam cerita kehidupan kamu yang terus berkembang. Dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa perubahan getaran kamu bukan hanya tentang kamu, tetapi juga tentang dampak yang kamu berikan pada dunia di sekitar kamu. Ketika kamu meningkatkan getaran kamu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain, membantu mereka untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Dengan begitu, kamu tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia yang kamu tinggali. Bab 6. Menyerah pada gelombang kelimpahan. Menyerah, sebuah kata yang seringkali terasa berat, bahkan menakutkan. Dalam budaya kita yang cenderung memuja kerja keras tanpa henti dan kontrol penuh atas setiap aspek kehidupan, menyerah sering dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan. Namun dalam perjalanan spiritual yang mendalam, menyerah bukanlah sebuah kekalahan. Sebaliknya, itu adalah sebuah tindakan yang penuh keberanian dan kepercayaan. Kepercayaan pada diri sendiri, pada kekuatan alam semesta, dan pada jalan yang telah kamu pilih dengan sepenuh hati. Menyerah tidak berarti berhenti bekerja atau menyerah pada impian. Sebaliknya, ini adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail, setiap hasil, dan setiap langkah kecil dalam perjalananmu. Ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja bersamamu. Kekuatan yang sering kali memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada yang dapat kamu bayangkan. Kamu telah bekerja keras untuk menyelaraskan batinmu, mengenali pola-pola negatif, memperbaiki hubunganmu dengan keuangan, meningkatkan getaran energimu,
dan sekarang tiba saatnya untuk menyerahkan kendali dan percaya. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah kebun. Kamu telah menanam benih-benih harapan, menggemburkan tanah dengan usaha keras, menyirami tanaman dengan keyakinan, dan melindungi mereka dari gulma keraguan. Tetapi ada titik di mana kamu harus berhenti memaksa pertumbuhan. Kamu harus mempercayakan alam untuk melakukan bagiannya. Kamu tidak bisa menarik tanamanmu agar tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, kamu membiarkan cahaya matahari dan hujan bekerja dengan keajaibannya. Begitu juga dengan menyerah pada gelombang kelimpahan. Kamu tetap melakukan tindakan yang diperlukan setiap hari, tetapi dengan kepercayaan bahwa alam semesta sedang bekerja di belakang layar untuk membawa impianmu menjadi nyata. Seringkali, kita merasa bahwa dengan mengontrol setiap detail, kita dapat memastikan hasil yang diinginkan. Namun, dalam banyak kasus, kebutuhan untuk mengontrol ini justru menciptakan hambatan. Ketika kamu terlalu fokus pada satu hasil tertentu, kamu mungkin menutup diri dari kemungkinan lain yang lebih besar. Alam semesta memiliki cara unik untuk mengantarkan berkat-berkatnya, dan seringkali jalan yang diambilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Latihan sederhana untuk melepaskan kontrol adalah dengan menulis kekhawatiranmu. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua hal yang membuatmu cemas atau ragu. Kemudian, ubah setiap kekhawatiran menjadi afirmasi kepercayaan. Misalnya, ubah, "Saya takut peluang ini akan hilang," menjadi, "Saya percaya bahwa setiap langkah membawa saya lebih dekat pada kebaikan yang lebih besar." Pada awalnya, mungkin terasa sulit atau tidak tulus, tetapi dengan mengulanginya setiap hari, kamu akan mulai melatih pikiranmu untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol yang berlebihan. Ketika kamu melepaskan kecemasan dan kebutuhan untuk mengatur segala sesuatu, kamu membuka ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Tanda-tanda dari alam semesta menjadi lebih jelas, intuisi menjadi lebih tajam, dan peluang baru mulai bermunculan. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang membuka jalan bagi impianmu, atau mendapatkan wawasan mendadak tentang langkah berikutnya yang harus diambil. Ketika kamu berhenti memaksakan hasil, energi positif mulai mengalir dengan lebih bebas, menciptakan kebetulan yang tampaknya ajaib. Namun, menyerah tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Kamu tetap bertindak, tetapi dengan sikap yang berbeda. Alih-alih bertindak dari tempat kecemasan atau ketakutan, kamu bertindak dari tempat kepercayaan dan ketenangan. Kamu mengikuti dorongan hati, mengambil langkah-langkah kecil yang terinspirasi, dan tetap terbuka terhadap segala kemungkinan. Salah satu tantangan terbesar dalam menyerah adalah menghadapi ketakutan akan ketidakpastian. Melepaskan kendali seringkali terasa seperti melangkah tanpa jaring pengaman. Namun, inilah inti dari kepercayaan sejati. Percaya bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih baik untukmu, bahkan ketika kamu tidak dapat melihatnya. Untuk membantu dirimu merasa lebih nyaman dengan ketidakpastian, cobalah menciptakan ritual harian yang menenangkan. Ini bisa berupa meditasi, yoga, menulis jurnal, atau sekadar duduk diam di alam. Ritual ini tidak hanya membantu menenangkan pikiranmu, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa kamu didukung oleh kekuatan yang lebih besar. Bagian penting dari menyerah adalah melepaskan keterikatan pada hasil tertentu. Jika kamu terlalu terobsesi dengan satu jalan atau satu peluang, kamu mungkin melewatkan peluang lain yang lebih besar. Ingatlah saat-saat dalam hidupmu ketika rencanamu gagal, hanya untuk menemukan bahwa kegagalan itu membawa sesuatu yang lebih baik. Begitu juga, menyerah berarti membiarkan diri terbuka terhadap semua kemungkinan, tanpa terlalu terikat pada bagaimana atau kapan mereka akan terwujud. Keseimbangan emosional adalah kunci dalam proses menyerah. Jika kamu terus-menerus merasa cemas atau stres, itu adalah tanda bahwa kamu masih berusaha mengontrol segalanya. Temukan cara untuk menenangkan dirimu, baik melalui teknik pernapasan, olahraga ringan, atau aktivitas kreatif. Ketika kamu merasa tenang, kamu mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk menerima kelimpahan. Menyerah bukanlah tindakan pasif.
Sebaliknya, itu adalah kolaborasi antara usahamu dan kekuatan alam semesta. Kamu tetap bergerak maju, tetapi dengan sikap yang lebih santai dan penuh keyakinan. Seperti seorang penari yang mengikuti irama musik, kamu mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tetapi membiarkan musik yang memimpin gerakanmu. Pada akhirnya, menyerah adalah tentang menikmati perjalanan, bukan hanya mengejar tujuan. Ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk mengontrol hasil, kamu mulai melihat keindahan dalam setiap langkah. Kamu belajar untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini, sambil tetap terbuka terhadap apa yang akan datang. Di ambang perubahan besar, kamu berdiri. Jika kamu telah menyelaraskan dunia batinmu, memperbaiki hubunganmu dengan diri sendiri dan alam semesta, maka langkah terakhir adalah menyerah. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, semuanya bekerja untuk kebaikanmu. Dengan keyakinan yang tenang, biarkan alam semesta mencurahkan berkat-berkatnya ke dalam hidupmu. Dan ketika keajaiban itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua kerja keras, kepercayaan, dan keberanianmu telah membawa hasil yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 7. Hidup di Tanah Jutaan. Setelah melewati ujian berat, melepaskan pola lama yang tidak mendukung, menyusun kembali cetak biru keuangan, menemukan keselarasan batin, meningkatkan getaran energi, dan menyerah sepenuhnya pada kelimpahan, kamu kini tiba di tahap yang banyak diidamkan. Hidup di Tanah Jutaan. Ini adalah wilayah baru yang melampaui sekadar kekayaan materi. Tanah ini dipenuhi dengan berkat tak terhingga, hubungan yang harmonis, peluang tanpa batas, serta kedamaian batin yang mendalam. Kamu telah memasuki dimensi baru yang membutuhkan perhatian, dedikasi, dan perawatan berkelanjutan untuk mempertahankannya. Ada anggapan umum bahwa ketika kelimpahan hadir, semua masalah akan lenyap. Namun kenyataannya tantangan tetap ada. Hidup terus bergerak maju dengan dinamikanya sendiri. Perbedaannya adalah, kamu kini memiliki alat dan cara pandang baru untuk menghadapinya dengan kekuatan dan ketenangan, bukan dengan kecemasan. Hidup di Tanah Jutaan dapat diibaratkan seperti mencapai puncak gunung. Pemandangan luar biasa, namun untuk bertahan dan menjelajahi lebih jauh, kamu perlu membangun dasar yang kokoh. Setelah mencapai kelimpahan, sangat penting untuk terus memelihara mindset yang membawa kamu ke sana. Pikiran negatif dan ketakutan lama mungkin sesekali muncul kembali, terutama saat kamu mulai merasa puas. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Sebaliknya, jadikan mereka pengingat untuk tetap waspada dan melatih kebiasaan positif yang telah kamu bangun. Praktikkan kebiasaan keuangan yang sehat, seperti mengelola pengeluaran dengan bijaksana, berinvestasi untuk masa depan, dan selalu menyisihkan sebagian untuk tujuan sosial. Selain itu, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung, menantang, dan menginspirasi kamu untuk terus berkembang. Kelimpahan sejati bukanlah tentang menimbun kekayaan, tetapi membiarkan kekayaan itu mengalir. Bayangkan aliran kelimpahan seperti sungai yang jernih. Jika kamu mencoba menahan air, aliran akan terhenti, menciptakan stagnasi. Namun, jika kamu membiarkan sungai mengalir bebas, ia akan terus membawa kehidupan kemanapun ia mengalir. Salah satu cara terbaik untuk menjaga aliran ini adalah dengan memberi. Gunakan sebagian dari kelimpahan kamu untuk membantu orang lain. Memberi menciptakan siklus timbal balik yang menjaga energi tetap segar. Dan pada akhirnya, apa yang kamu berikan akan kembali kepada kamu dalam bentuk yang lebih besar. Seiring dengan kesuksesan kamu, cara orang memandang kamu juga akan berubah. Beberapa orang akan merayakan pencapaian kamu dengan tulus, memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Namun, ada juga yang mungkin merasa iri atau terancam oleh transformasi kamu. Hadapi keduanya dengan anggun. Berterima kasihlah kepada mereka yang mendukung kamu, dan tunjukkan empati kepada mereka yang merasa sulit menerima perubahan kamu. Ingatlah, metamorfosis kamu mungkin menjadi cermin bagi orang lain untuk melihat potensi yang belum mereka capai, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan penolakan. Ketika menghadapi kritik atau kecemburuan, penting untuk tetap rendah hati dan berpusat pada tujuan kamu.
Jangan biarkan komentar negatif mengalihkan fokus kamu. Sebaliknya, gunakan pengalaman ini sebagai peluang untuk memperkuat keyakinan kamu. Ingatlah bahwa perjalanan kamu adalah milik kamu dan tidak semua orang akan memahami prosesnya. Biarkan hasil berbicara dan tunjukkan integritas dalam setiap langkah yang kamu ambil. Saat kamu merasa siap, bagikan perjalanan kamu kepada orang lain. Ceritakan kisah kamu dengan bijaksana dan autentik. Entah itu melalui media sosial, berbicara di depan umum, atau berbagi dengan teman-teman dekat, pastikan kamu menunjukkan sisi nyata dari kesuksesan kamu. Jangan hanya menampilkan sorotan atau momen kemenangan, sertakan juga tantangan, kegagalan, dan keraguan diri yang kamu alami di sepanjang jalan. Kisah yang jujur dan penuh perjuangan jauh lebih menginspirasi daripada narasi sempurna tanpa hambatan. Dalam berbagi, fokuslah pada pelajaran yang kamu peroleh dan bagaimana orang lain dapat menerapkannya dalam hidup mereka. Jadikan cerita kamu sebagai panduan, bukan sekadar pamer keberhasilan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga membuka peluang untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki visi dan nilai yang serupa. Di tengah semua pencapaian, jangan lupa untuk merayakan diri kamu. Rasa syukur dan kerendahan hati sangat penting, tetapi mengakui kerja keras dan keberanian kamu juga tidak kalah penting. Rayakan dengan cara yang bermakna, seperti memberi hadiah simbolis untuk diri sendiri atau melakukan kegiatan yang kamu nikmati. Misalnya, kamu bisa mengadakan perjalanan refleksi atau mendukung komunitas yang kamu pedulikan. Tindakan semacam ini tidak hanya memberikan makna lebih pada keberhasilan kamu, tetapi juga memperkuat kenyataan baru yang kamu bangun. Merayakan juga berarti memberi diri kamu izin untuk beristirahat dan menikmati momen. Hidup di tanah jutaan bukan hanya tentang terus bekerja keras atau mencapai target baru, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan istirahat. Ketika kamu merayakan, kamu mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa kamu layak menerima semua kebaikan ini. Dan itu adalah bagian dari proses tumbuh. Hidup di tanah jutaan bukanlah akhir dari perjalanan kamu. Justru, ini adalah awal dari fase baru yang penuh potensi. Kamu mungkin menemukan tujuan baru, hasrat yang lebih besar, atau peluang untuk memberi dampak positif yang lebih luas. Mungkin kamu akan merasa tertarik untuk memulai upaya filantropis, mengeksplorasi jalur karier yang lebih bermakna, atau bahkan membimbing orang lain yang sedang memulai perjalanan mereka menuju kelimpahan. Alam semesta selalu memiliki cara untuk memberkati kamu selama kamu tetap terbuka, penasaran, dan berkomitmen. Dengan terus menyelaraskan diri, mempercayai proses, dan bertindak dengan niat yang jelas, kamu akan menemukan lapisan baru dari kesuksesan dan kepuasan yang melampaui tujuan awal kamu. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kelimpahan adalah proses yang terus berkembang, bukan garis akhir yang statis. Pada akhirnya, hidup di tanah jutaan adalah tentang mewujudkan transformasi yang telah kamu perjuangkan. Ini adalah tarian yang terus berkembang, antara menerima, memberi, tumbuh, dan merayakan. Kamu kini menjadi penjaga kelimpahan, diberi tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan dan berkat ini dengan bijaksana dan penuh sukacita. Jadikan fase ini sebagai kesempatan untuk memperluas dampak positif kamu di dunia. Anggaplah ini sebagai penutupan dan juga peluncuran, awal yang baru, dipenuhi dengan semua yang telah kamu pelajari dan capai. Selamat datang di kenyataan baru kamu. Kamu pantas mendapatkannya, dan dunia akan mendapatkan manfaat dari kecemerlangan kamu. Nikmati, pertahankan, dan biarkan dampak positif kamu menginspirasi semua orang yang menyaksikan perjalanan kamu.